Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Masya Allah, ini teman-teman cantik ya bunga jinianya. Oh ya teman-teman, hari ini tanggal 13 Desember, hari Rabu. Kali ini saya tidak akan panen-panen ya teman-teman. Kali ini saya akan memperlihatkan pupuk lanjutan saya yang dapat bikin saya sendiri ya teman-teman, tanpa membeli, dan bahan-bahannya pun gratis. Oh ya teman-teman, ini ya Masya Allah, bunga kol saya sudah berbunga, dan ini di planter ukuran 11 liter ya teman-teman, dan ini di planter 5 liter. Hasilnya beda ya teman-teman, ternyata lebih gede di 11 liter. Ya iyalah ya, pasti. Dan ini sawi putih ya teman-teman, dan saya tuh heran teman-teman, saya tuh tanam sawi putih tapi kok jadi hijau gini ya daunnya. Harusnya putih ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena di dataran rendah kali ya teman-teman, karena emang sawi putih itu dia suka di dataran tinggi. Dan ini cabai yang tempo lalu saya siram jus kunyit ya teman-teman, alhamdulillah mereka sehat kembali. Dan ini alhamdulillah muncul pucuk baru juga ya. Dan ini batang yang kena keriting saya buang aja teman-teman, biar nutrisi fokus ke cabang baru. Dan ini cabai besarnya ya teman-teman ya, alhamdulillah nih saya semai dua, jadi dua-duanya, cuman yang satu kena keriting juga, tapi agak bandel. Nah dia, saya udah siram kunyit 2 kali masih aja keriting, tapi dia mau loh berbunga. Dan ini melon saya teman-teman, dan ini saya sudah pindah semai ya, dari semaian seledri. Nah ini adalah melon yang satu pohon 2 buah itu ya teman-teman, ternyata tumbuhnya nggak sama ya, yang satu besar yang satu masih kecil aja, mungkin karena berbagi nutrisi kali ya teman-teman ya. Lain kali emang harus 1 buah ya teman-teman kalau ditanam di pot atau di planter. Dan ini sayur secim yang kena penyakit saya turunin di bawah biar kena matahari full. Dan ini kangkung ya teman-teman yang kemarin saya semai, dan ini saya persiapan buat semai bayam. Nah ini teman-teman sawinya, Masya Allah, sawi ini saya rencana mau dibawa mudik ya teman-teman, buat ibuku dan saudara-saudara aku. Makanya saya tanam banyak banget. Kemarin tetangga sudah nyobain, giliran ibu aku. Dan ini saya buang ya teman-teman, batang-batang yang keritingnya, karena sudah tumbuh pucuk baru ya teman-teman. Doakan ya teman-teman supaya cabaiku ini selamat ya teman-teman. Tapi teman-teman, aku mau coba nih, aku mau tes nih, selain kunyit buat perawatan cabai supaya sehat terus, saya mau coba sesuatu ya teman-teman. Nah ini teman-teman kompos saya, ini kompos yang sudah jadi, saya bikin sendiri ya dari limbah dapur, dari kulit-kulit buah-buahan, dari sayuran juga sih, sisa-sisa sayuran. Pokoknya tumbuhan aja ya teman-teman yang dimasukin, jangan nasi atau perdagangan, jangan, supaya nggak ada binatang. Dan ini biotron ya teman-teman, ini terbuat dari bubuk sekam bakar sama direndam pakai kapur ya, kapur pertanian, dolomit kali ya. Dan ini bubuk cangkang telur sama kulit udang ya teman-teman, saya jemur lalu saya haluskan. Biasanya kulit cangkang telur sama udang saya pakai untuk pupuk buah-buahan ya teman-teman, saya campur kompos dan saya campur biotron juga. Fungsinya biotron itu supaya penyerapan nutrisi komposnya itu benar-benar diserap oleh tumbuhan ya teman-teman, kalaupun musim hujan. Karena kalau musim hujan itu biasanya kalau kita pupuk itu si akar nggak bisa menyerap nutrisi, jadi rasanya sia-sia kali ya teman-teman ya, apalagi kalau pakai POC ya sudahlah lewat.
numpang lewat aja kalau musim hujan. Kalau musim hujan baiknya pupuk itu yang padat ya teman-teman, jangan dikasih POC seperti ini, kompos atau kohe. Ini gampang loh teman-teman bikinnya, nanti deh saya kasih tahu ya. 3 minggu sudah jadi, keren gak teman-teman? Paling lambat sebulan lah. Sih, ada alarm nih teman. Teman-teman, komposnya saya masukin ke tanaman melon ya teman-teman, supaya mereka cepat matang. Mudah-mudahan sih masih membesar ya, bisa membesar. Tapi setauku biasanya melon itu kalau udah lewat dari 75 hari atau 90 hari itu biasanya nggak akan membesar lagi teman-teman. Dia lebih fokus ke pematangan. Dan ini udah lewat 75 hari ya teman-teman. Oh belum. Nanti 1 minggu lagi. 1 minggu lagi. Kita lihat ya teman-teman. Dan ini kangkungnya teman-teman kurus banget ya teman-teman. Karena waktu semai media tanamnya nggak saya kasih pupuk teman-teman. Harusnya kasih ya, harusnya. Cuma nggak saya kasih pupuk karena emang waktu itu belum bisa panen pupuk komposnya. Ini tuh lihat, kelihatan kan teman-teman, kurus banget ya Allah, kesian ya. Tapi hari ini saya mau kasih pupuk kompos, tapi saya lupa teman-teman, pupuk komposnya udah saya campur kulit udang sama telur. Ya Allah, harusnya jangan ini, tapi la haula ya teman-teman. Mudahan si kangkungnya kuat ya. Nah ini saya mau semai bayam ya teman-teman. Nih saya tuh kemarin banyak yang bertanya pupuknya beli di mana, bibitnya beli di mana. Saya beli bibit tuh online ya teman-teman, banyak kok di online. Kalau enggak di online ya di toko-toko pertanian juga banyak. Di situ kan ada yang 1 bungkus, ada yang per pak, ada yang eceran. Nah saya tuh biasanya yang beli 1 bungkusan itu cuman beli bayam sama melon kemarin tuh, sama kangkung, karena mereka sama secim juga, karena emang mereka sering ya aku tanam, karena emang kebutuhan tiap minggu. Rasanya emang pasti belanja itu aja, karena emang keluargaku sukanya sayurannya itu aja sih teman-teman. Kalau bibit yang lain kayak bunga kol, kembang kol, bunga kol, kubis ya, sama kembang kol itu sama aja kali ya teman-teman. Bunga sama kembang kan itu sama aja ya. Aduh, saya kadang bingung nyebutnya ya. Kubis kali ya bedanya. Kubis saya itu beli bibitnya cuman 1.000, isinya 5. Kalau bunga kol juga sama ya, 1.000 isinya 5, cuman tumbuhnya 3. Nah brokoli saya sempat beli juga, sempat semai, tapi nggak ada yang tumbuh satupun. Dari dulu saya belum bisa berhasil nih tanam brokoli. Oh ya teman-teman, ini saya taburin kompos ya teman-teman ya. Lagi-lagi kesalahan saya teman-teman, ditabur kompos yang sudah dipakai, cangkang kulit. Ya Allah, la haula ya teman-teman. Saya lupa harusnya dipisahin dulu tadi ya teman-teman, jangan langsung disatuin semuanya. Saya lupa. Kita lihat aja ya teman-teman ya, gimana hasilnya. Apakah bayam kuat? Dulu sih pengalaman saya mereka nggak kuat. Tapi kalau kangkung, insya Allah. Nanti kita lihat ya. Jadi bahan trial juga ya teman-teman ini ya. Bayam kesian juga. Nanti kita lihat ya apakah bagus perkembangannya. Nah ini teman-teman, Masya Allah cantik ya. Bunga kolnya sama kubisnya seperti bunga mawar. Nah saya akan perlihatkan istana kompos saya ini teman-teman.
Saya membuatnya seperti ini, saya lubang-lubangin. Nih, ini saya panen tiap minggu dua box nih. Ini kosong udah saya panen ya kemarin ya. Nah, ini nih itu tadinya penuh loh, teman-teman. Ini udah siap panen nih minggu depan nih. Saya biasanya ngumpulin limbahnya ditaruh di kulkas ya teman-teman, supaya nggak dikerubutin lalat, jadi nanti steril, nggak ada binatang komposnya. Dan ini teman-teman, yang saya bawa itu air AC ya teman-teman. Sebenarnya sih nggak harus air AC, air biasa juga bisa, cuman saya pikir pakai aja lah gitu ya, sayang. Saya pakai buat sterilin tanah ya. Saya punya media tanam bekas tanam bawang merah, tapi bawang merahnya itu mati semua karena kena fusarium, bakteri fusarium. Karena di sini kemarin hujan tiap hari teman-teman, hampir 1 bulan atau 3 minggu itu tiap hari hujan teman-teman. Makanya tanaman aku ada yang subur, ada yang malah sebaliknya. Nah ini teman-teman, saya pakai garam. Saya coba pakai garam ya teman-teman. Tapi emang buat sterilin tanah sih seperti itu. Cuman hati-hati juga ya teman-teman, karena garam itu sifatnya dia bisa mengeraskan tanah juga teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak. Tapi dulu juga waktu saya tanam kangkung itu saya sterilkan pakai garam teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, karena garam juga mengandung nutrisi ya teman-teman. Kangkungnya alhamdulillah tumbuh walaupun kurus. Nah ini juga cabai, saya mau coba ya cabai, kita coba pakai garam, nanti kira-kira selamat apa enggak ya. Kita lihat aja ya nanti ke depannya. Saya juga sebelumnya belum pernah nih cabai dipakein garam, cuman saya pikir coba aja dulu ya, daripada harus dikasih kunyit mulu ya, agak repot juga sih harus sering blender. Tapi sebenarnya bisa sih ya pakai kunyit yang bubuk, cuman lumayan kan kalau kunyit yang bubuk harganya. Kalau pohonnya banyak kan lumayan ya teman-teman. Maklum ya emak-emak pengennya hemat mulu. Saya juga nih tanam nih, saya berusaha buat nggak beli pupuk ya teman-teman, organik tapi nggak beli pupuk. Saya manfaatin limbah di rumah aja deh. Daun-daun yang sudah tua-tua saya taruh dibikin kompos aja. Tapi alhamdulillah nih pada subur, walaupun cuma ngandelin kompos. Sesekali pakai POC saya kalau lagi kelihatan musim panas. Ih, masya Allah, Jinia cantik banget ya teman-teman. Nah ini teman-teman pohon cabai paprika saya ya, agak sedikit ngumpet karena emang dia tuh nggak suka panas ya teman-teman. Jadi saya umpetin ya dari sinar matahari. Tapi alhamdulillah tuh tumbuh subur. Sebelumnya saya nggak pernah jadi kalau nanam paprika, karena di sini emang panas cuacanya teman-teman. MPDL-nya walaupun di Bogor tapi sudah mendekati Cibinong, itu saya tuh MPDL-nya itu 176 teman-teman, dari ketinggian daratan laut ya. Aduh saya belepotan nih, saya nggak hafal juga sih masalah kayak gitu. Nih lihat nih kangkungnya ya teman-teman, saya siram dulu ya teman-teman. Nih saya nih sebenarnya pas mau siram tanaman saya tuh tadinya berniat mau di skip dulu teman-teman, tapi saya kelupaan. Ini jadi kameranya kemana-mana nih, tangan yang kiri nih, karena saya fokus ke siram tuh kan, kameranya jadi videonya nggak jelas gini ya teman-teman, jadi ngelihatnya ngebosanin ya. Di skip juga nggak apa-apa sih teman-teman. Aku sendiri juga ngelihatnya gimana gitu, nggak enak banget. Aduh skip aja lah teman-teman.
ampun deh, tuh kan kemana-kemana aja nih tangannya tuh, ngaco aja yang kayak gini disut apa coba. Oh iya teman-teman nih, setelah disiram ditutup plastik hitam ya teman-teman, supaya cepet spray, cepet tumbuh. Oke teman-teman, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.